Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil-qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa hadana ila siratal mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Alladzi ja'a bil haqqi wal hikmah. Wa sallallahu wa sallamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah minal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ikhwati wa akhwati fiddin rahimakumullah. Acara Haflatul Imtihan pada hari ini benar-benar acara yang mengesankan sawah, tetapi nilainya memang tidak lebih daripada nilai ibadah, karena semua kegiatan kita hanyalah untuk ibadah berharap kepada Allah. Tadi diantaranya kita terangkan ada sudah Birobi menerangkan sejarah perjalanan pendidikan kita ini yang sudah sekian lama dan berubah kemudian menjadi tidak sama dengan seluruh pendidikan yang ada di muka bumi ini. Jadi pendidikan PPUI Khilafatul Muslimin ini tidak sama dengan seluruh pendidikan yang ada di muka bumi. Hanya adanya di sini, bukan main. Perjuangannya berpuluh-puluh tahun sampai pada pendidikan yang sekarang kita tetapkan sebagai suatu pendidikan istimewa yang hanya dididik bukan untuk menjadi budak manusia, tetapi dididik menjadi hamba Allah yang berbakti, yang memanfaatkan kemudian hidupnya hanyalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tujuannya. Sementara sekarang ini kalau orang mendidik anaknya supaya dapat gelar sarjana, maksudnya itu biar gampang dapat duit, biar hidupnya nggak susah. Itu orang-orang menyekolahkan anaknya sekarang, entah di pondok, entah di Mesir, entah di Medina, entah di Eropa sana, pokoknya apa di Indonesia juga. Anak-anak capek tikar sarjana S1, S2, S15 terusnya. Maksudnya supaya enak hidupnya, gampang dapat duitnya, tidak miskin. Ini semuanya salah. Karena apa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Katakan, hai Muhammad, termasuk sekarang kita katakan kepada kita, kalau dulu yang ada di hadapan Nabi Muhammad orang beriman itu dikasih tahu, beritahu, katakan hai Muhammad bahwa Rabbuna itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melapangkan rezeki hambanya, dan dia juga yang menyempitkan rezeki hambanya. Jadi kalau sekolah supaya mudah dapat duit, mudah dapat rezeki, ini sudah salah. Pekerjaan Allah kok ikut campur, nanti kita terpeleng. Rezeki itu dari Allah. Yang melapangkan rezeki adalah Allah, yang menyempitkan rezeki adalah Allah. Percaya atau tidak? Nggak percaya ya, tetapi itu terjadi. Kalau kita yang melapangkan rezeki dari pintar kita, tidak ada orang pintar miskin. Dan kalau kita yang memiliki rezeki dari keluar kita, tidak ada orang bodoh kaya. Tapi yang kita huruf kaya juga banyak. Karena apa? Sebab yang mengatur Allah. Jadi kaya miskin itu adalah kerjaannya Allah. Kita ikut mikirin kerjaannya Allah, maka sering sering jadinya. Pekerjaan Allah dipikir-pikir, ikut-ikut campur. Lah, akhirnya panik sendiri, goyang sendiri. Nah, sudah sarjana, ternyata banyak yang sarjana sepeda panjang nggak beli.
sudah capek-capek, orang tua aku sudah berkorban habis-habisan, sudah kamu sarjana, kok jadi tukang ini, tukang sampah? Iya, itu urusan Allah. Kerjaan itu, rezeki itu aturan Allah. Maka di sini dididik untuk memahami kehidupan ini tidak lain tidak bukan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Akan menggunakan akal pikirannya, menggunakan tenaganya, menggunakan segala kemampuan ilmunya, menggunakan harta benda yang didapatnya untuk dia beribadah. Nah, itu gunanya. Jadi bukan untuk lain-lain. Kalau untuk yang lain, ya tidak akan sampai, sebab tidak ada orang asal apa yang dia inginkan mesti terjadi. Asal dia inginkan mesti terjadi. Kayak apapun manusianya nggak bisa. Jadi sia-sia. Dan cita-cita seperti itu adalah cita-cita yang sia-sia. Nah, maka diteliti demi penelitian, setahun demi setahun, 20 tahun pekerjaan ini. Banyak pendidikan Islam dari Indonesia, pondok-pondok yang banyak sampai luar negeri, sampai Al-Azhar. Ternyata belum ada pendidikan yang arahnya seperti yang kita maksud tadi, bahwa kita lihat mereka itu adalah bukan pendidikan Islam, pendidikan atas nama Islam, mengajarkan ajaran Islam. Untuk apa? Untuk kelajakan pemerintahan demokrasi. Jadi sebenarnya itu pendidikan demokrasi, bukan pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam baru ada di sini, di dunia ini baru ada di sini. Maka pendidikan Islam ini tidak boleh orang sampai balik masih ngapal-ngapal juga, nggak boleh. Kalau sudah balik, ngapal itu sudah selesai. Nggak boleh ngapal lagi kalau sudah balik. Ngapain ngapal-ngapal lagi? Yang masuk surga itu bukan penghafal Quran. Yang masuk surga itu pengamal Quran. Yang mengamalkan Quran yang masuk surga itu bukan yang menghafal. Maka kita suruh menghafal di sini dari umur 6 tahun sampai umur 15 tahun. Maka SD-nya 3 tahun. Jadi umur 6 tahun, SD kelas 1 2 juz, kelas 2 3 juz, kelas 3 4 juz, jadi 9 juz. Umur 9 tahun. SMP-nya Umar bin Khattab, UBK itu kelas 1 4 tahun, kelas 1 4 juz, kelas 2 5 juz 9 tahun. Jadi 18 tahun. 9 tambah 9 18. Umurnya 9 tambah 2 11. Nanti Abu Bakar Siddiq Abah itu 2 tahun juga. Kelas 1-nya 5 juz, kelas 2-nya 5 juz, 10 juz. Jadi 18 tambah 10 28 juz. Nah, nanti di Al-Jami'ah Islamiyah di Maklin, di depan Maklin Sumbawa, Al-Markazul Jami'ah Al-Islamiyah, Al-Markaziyah, Al-Jami'ah Islamiyah Al-Markaziyah. Pusatnya universitas di Maklin itu tinggal 2 juz saja. Kenapa kok tambah tinggi, tambah tinggal sisanya 2 juz? Karena kalau sudah umur 13 tahun tambah 2 15 tahun dia dewasa, sudah dia taklif, harus beramal soleh, bukan harus hafal, harus beramal soleh. Maka batasnya sudah, kalau sudah universitas kita ajarkan yang lain-lain. Apa bidangnya ini? Mau jadi apa? Mau jadi pedagang, mau jadi petani, atau mau jadi bengkel, atau ahli, atau mengajar kembali. Nah, itu kita kehendaki supaya mereka berbuat untuk ibadah itu menurut apa yang diinginkan, dengan modal menghafal sudah selesai, arahnya kepada pekerjaannya. Karena kalau sudah di universitas masih mau hafal dari bawah lagi, nggak keburu. Maka banyak hal-hal
dunia wirani yang harus dicapai, sehingga cukup ngapalnya tinggal 2 juz saja, maka di bawahnya disetut. Nah, kalau sudah begitu, nanti untuk menentukan yang pasti kemana dia mau pergi, mulai kita kasih 2 tahun menjadi waktu berbakti, mengamalkan ilmu yang diterima. So, belum tentu bisa berdagang, belum tentu bisa berkiprah secara sempurna di kehidupan masyarakat, maka dikasih kesempatan 2 tahun itu masa baktinya untuk mengamalkan ilmu yang didapat, diajarkan kembali. Setelah itu pilihlah mau terus mengajar atau mau berdagang atau mau bertani atau mau apa. Nah, itu setelah itu maka 2 tahun itu dikasih masa bakti, karena dia sudah harus taklif 15 sampai 17 tahun, dia harus beramal soleh, bukan harus nongkrong di depan meja ngapal-ngapal, itu tidak ada amalnya. Mendingan tanam singkong, cabut, berinfak, dapat surganya daripada ngapal-ngapal doang. Maka ngapalnya di waktu masih kecil itu. Oleh karena itulah susunan itu tidak seperti susunan pendidikan yang ada di dunia ini. Tidak ada, belum ada sampai hari ini, belum ada pendidikan seperti apa yang kita maksud. Ada pendidikan lain itu cuma mengajarkan ajaran Islam, dinamakan nama-nama Islam, mengajarkan ajaran Islam, enggak untuk mempraktekkan Islam, untuk melancarkan kekuasaan demokrasi. Waduh, capek-capek mengajarkan Islam yang dipraktek sistem demokrasi, bukan memimpin umat dengan kitab Al-Quran dan Sunnah, tapi dengan kitab Al-Quran. Nah, kalau HP bagaimana? Kira-kira ada nggak malaikatnya Al-Qahhar ini? Ya bagaimana masuk surga kalau begitu? Lalu untuk apa hidup nih kalau sudah masuk surga? Kita hidup cuma sekali dan masuk surga, lalu untuk apa? Maka suka saya bilang di mana-mana itu, walaupun terbang ke langit kentutnya bau kasturi, kalau mati tidak masuk surga nggak ada gunanya lagi. Itu prinsip sudah. Nah, maka di sini tempatnya. Kalau memang mau jadi hamba Allah yang, maka dikatakan di sini gratis, tidak bayar. Nah, terus bagaimana itu tidak bayar? Nah, maka ada Khilafatul Muslimin. Di sini Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin. Khilafatul Muslimin secara struktural bertanggung jawab. Bukan orang tua murid yang bertanggung jawab, tapi Khilafatul Muslimin secara struktural bertanggung jawab. Nah, strukturalnya dari kemaskulan. Semua warga khilafah yang berimpak ke kemaskulan, 10%-nya khusus untuk pendidikan. Dititip ke berkurangnya. Titipan, bukan masuk mulut kurang, bukan. Dititip oleh mas'ul 10%, mas'ul 1, mas'ul 2, mas'ul 3, mas'ul 10, mas'ul 5, mas'ul 4. Titip 10% dari uang yang masuk ke kemaskulan kepada umur kuro. Umur kuro, umur 1, umur 2, umur 3. Setiap itu umur kuro 10% dari uang masuknya dititip khusus untuk pendidikan ke wilayah. Nah, di wilayah semua yang masuk dari struktur itu 10%-nya khusus untuk pendidikan dititip ke pusat, dikirim ke pusat untuk dialirkan ke seluruh pendidikan. Oleh karena itu, wilayah yang sudah ada pendidikannya langsung bertanggung jawab dari kemaskulan tadi. Uang yang masuk 10% itu langsung setor ke pendidikan sini, tidak usah sedikit ke pusat. Kalau memang sudah ada pendidikannya, wilayah yang sudah ada pendidikannya setor ke pusat. Begitu ada pendidikan wilayah seperti di sini, wilayah Bekasi ada wilayahnya, langsung setor ke sini, tidak usah ke pusat. Gitu. Kemudian itu tidak cukup. 10%, berapa puluh kemaskulan, berapa puluh berkurang satu wilayah, belum cukup karena orangnya banyak, harus makan 3 kali sehari semalam. Maka
diinstruksikan karena datullah Rasulullah minkum, maka ulul amri menginstruksikan setiap pengurus dari mas'ul dan stafnya, apa ada 3, apa ada 4, apa ada berapa saja, kemudian umur dan stafnya, kemudian wilayah dan stafnya harus menjadi donatur tetap. Selain yang 10% tadi harus menjadi donatur tetap. Jadi 8 bulan itu setor bukan ke anaknya, setor ke langsung ke pendidikan sebagai donatur tetap. Dicatat sebagai donatur semua yang tidak menjadi donatur tetap pada pengurus strukturan dia maksiat. Kalau maksiat maka tidak turun rahmat Allah. Sebab rahmat Allah itu datangnya di dalam taat, sami'na wa ta'na. Kalau tidak sami'na wa ta'na, sami'na wa aswena, ya datang azab. Pening kepala umat hidupnya, buah nak bisa, tidak ada kesejahteraan lahir batin karena dia sami'na wa aswena. Kalau ingin tentram hidupnya lahir batinnya, sami'na wa ta'na. Nah, begitu nih semua pengurus harus sami'na wa ta'na, menjadi donatur tetap. Terus karena ulul amri khawatir orang pada maksiat, maka dituliskan kalaupun tidak mampu paling tidak 1.000 rupiah harus menjadi donatur. Khawatir maksiat. Nah, kalau tidak dilaksanakan maksiat masuk neraka ancamannya. Atullah Rasulullah beri hukum gampang. Tahu-tahu dicek di lapangan milih saya 1.000 rupiah beneran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 1.000 rupiah cuman beli kerupuk. Ini kesadaran misi-misi ke kawan Jawa malu-malu ini. Masa 1.000 rupiah beneran ya, 1.000 rupiah sehari, sebulan 30.000, ini mah datang 5.000, 500 perak sehari, tidak sampai. Dia kebangetan. Ini kan pendidikan tak ada di dunia ini. Kalau bukan warga jelata yang mendukung, terus siapa? Kira-kira apa orang luar kita suruh menjadi donatur 1 juta 2 juta orang luar? Orang di lapas sendiri tidak ada saudaranya. Ini mah kebangetan. Ya paling tidak lah. Ya kalau 1.000 itu sehari pemain. Ini 1.000 sebulan. 10.000 10 perak sehari, 30 perak sehari. Benar-benar. Ini namanya kapan harapannya pengen masuk surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi impaknya begitu. Padahal impak itu kurang takwa. Kalau zakat wajib 2,5%, tidak ukuran takwa. Mau takwa, mau tidak takwa, mau ikhlas, mau nggak ikhlas, enggak keluar zakat 2,5%, dipenuhin, gitu. Tapi kalau infak ini ukuran takwa orang, tambah tinggi takwa orang, pasti tambah tinggi infaknya, pasti itu. Maka kalau ada kalimat infak sebelumnya harus ada mutakinnya. Bulan dan mutakin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mutakinnya itu kalau dia berinfak. Berapa takwa orang? Lihat infaknya. Kalau infaknya kecil-kecil itu takwanya juga kecil. Kalau zakat enggak. Mau ikhlas, mau tidak ikhlas, mau takwa dulu apa tidak, pokoknya zakat wajib zakat, enggak ditempeleng. Nah, ini infak ini penting mengukur takwa kita. Tambah tinggi takwa seseorang, tambah besar infaknya. Bukan tambah besar zakatnya, tambah banyak duitnya, tambah besar zakatnya. Bukan takwanya. Tapi kalau infak, walaupun kecil duitnya, kalau persentase infaknya tinggi, nah itu tinggi takwanya. Mungkin orang punya duit 1 juta, 30% 300.000. Mungkin dia punya duit 300.000, dia 200.000. Berarti, lebih tinggi takwanya walaupun 200 karena persentasenya tinggi. Nah itu takwa. Maka wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu dan muttaqin alladzina yu'minuna bis-sarra'i wad dharra dan seterusnya ya. Segera kepada maghfirah dan ampunan Allah. Maghfirah dan
jannah. Segeralah kalian kepada maghfirah dan jannah yang luasnya sebuah langit dan bumi. Disiapkan Allah untuk muttaqin. Siapa muttaqin situ? Nomor satunya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yang senantiasa infak terus walaupun dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapar. Fis sarra'i dalam keadaan lapar dia berinfak banyak-banyak, dalam keadaan sempit dia tetap berinfak. Darurat dalam keadaan darurat berinfak juga. Itu namanya takwa. Lain indah. Biasa belajar 20.000 pokoknya. Dapat atau belanja 25.000 sehari, 25.000 belanja di pasar. Dalam hari ini cuma dapat untung 20.000. Ini paman. Nah, datang berapa dapatnya? 20.000. Oh, 20.000. Biasanya sehari ini biaya hidup 25.000. Datanglah setan membaca ayat la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Katanya setan tidak baca ayat. Tidak boro-boro mau infak untuk belanja saja kurang 5.000. Setan yang datang baca ayat la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Dasar iblis. Coba kalau dia infak 10% saja infaknya, 20.000, 10% berapa? 2 belanjanya 18, 8 enggak? Belanja 20 sampai 18.000 sami mawon kata orang Jawa, sami wakene kata orang. Enggak ada bedanya. 18.000 paling tadi mau beli sahabatnya agak pedas, sekarang kurang pedas dikit, dapat kurang 2.000. Tapi diberkahi Allah karena dia berinfak. Tapi setan baca ayat la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, jadi dia tak berinfak. Hilang keberkahannya, dia tetap berlabakan juga. Tapi kalau dia berinfak akan dibalas oleh Allah. Sebab Allah sudah janji, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu, pasti Allah balas. Dia tidak yakin. Oh, boro-boro mau infak, belanjanya kurang 5.000. Padahal bisa kalau takwa. Nah, yang itu udah bisa darurat dia infak juga. Kalau sudah, waduh saya hari ini betul-betul tidak dapat rezeki sama sekali, tidak mau berbuat dah. Dia infak. Nah itu, bapak-bapak murid wali murid ini dimaksudkan oleh tadi Budir. UBK ini. Aku yang berdos, terus mengucapkannya disampaikan, jangan langsung serahkan ke, kalau mau jadi donatur punya anak, tidak punya anak, orang gila pak, setor donaturnya ke struktural tidak disampaikan dari kemaskulan, dari pulau, dari wilayah, setor di situ, jangan langsung. Kalau yang langsung bagaimana caranya? Kalau langsung diumumkan seperti tadi. Jangan langsung kasih, saya melanggar jadinya. Saya nggak ngerti mau nyetor kemana, lihat orang nggak ada, kita sudah mau pulang, anaknya ada, ya nanti kasih setor kepada mana itu aja setornya. Ya kita kasih langsung, orangnya nggak ada yang ngawasin nih. Masa kita, siapa yang menerima ini, saya mau kasih anak saya, masa ya ribut kita. Nah ini kesalahan, sehingga saya sudah sering ngomong sudah sama anaknya waktu pertama dulu. Nanti di setor pada ini ya, oh iya di setor, ya sudah saya kasih langsung. Masa saya mencari mana yang nyetor? Oh sepi nggak ada orang. Tapi kamarnya di masing-masing. Putri lagi. Ya bingung bapak-bapak mau nyari itu. Maka harus konsekuen kalau melarang langsung itu. Bagaimana caranya supaya anak ini begitu diserahkan oleh bapaknya langsung? Nah, bagaimana supaya dia bisa setor bagaimana? Sebab kalau bapaknya langsung datang dari ujung sana, ujung timur sana datang, terus apalagi libur kah, apalagi sekolah kah, terus dia ketemu mencari ke mana itu nyarinya, nggak dipersiapkan. Nah, bingung kita. Saya ini melanggar perintah kan? Maka saya harapkan kalau mau berinfak untuk pendidikan, lewat struktur jadi benar tetap
Nah khusus untuk anaknya nanti dulu bagaimana caranya supaya jangan yang dikasih langsung itu tidak sampai disetorkan. Bagaimana caranya? So, kalau kita perintah wali muridnya langsung setor, kenal tidak, apa tidak, tahu struktural di pondok tidak, nyari itu deh, capek lah. Maka harus bagaimana caranya mengatasinya. Cara mengatasinya itu harus dipikirkan. Jadi kalau saya ngasih, cucu saya kasih, atau ponakan saya kasih. Nah, bagaimana supaya itu bisa sampai? Kalau kita orang tua sungguh nyari-nyari kemana setornya, kalau kita nyetornya ke struktural itu jadi mengatur tetap. Punya anak boleh, tidak punya anak juga. Pokoknya kita setor ke struktural seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian dianjurkan seluruh warga khilafah dianjurkan menjadi donatur. Tapi kalau stafnya, pengurusnya wajib. Kalau enggak maksiat. Yang tidak struktural, umatnya dianjurkan. Pertanyaannya, kalau kita warga khilafah tidak menjadi donatur, maka orang luar kita cari, kan aneh. Nah itu maksudnya. Maka cukuplah. Kalau orang luar juga ternyata ada yang lebih besar daripada orang dalam. Ya itu ya rahmat Allah dapat datang juga, sehingga dapatlah kita memiliki kewajiban membiayai kehidupan. Maka kalau wilayah belum ada, kita tidak kasih pendidikan. Di mana wilayah belum ada, tidak boleh ada pendidikan. Sebab wilayah itu yang punya umat ke bawah sampai ke musliman, bukan pondok punya umat. Jadi wilayah bertanggung jawab. Lama apa sini apa tidak? Wilayah yang bertanggung jawab. Kalau wilayah sudah kewalahan, ya sambil malu-malu dikit nggak apa-apa, boleh minta ke pusat. Kalau kewalahan wilayahnya, maka pendidikan kita pokoknya pusat itu merombak terus. Nah ini, ya kalau nggak malu ya, kalau kelapakan ya minta lah. Ya, pokoknya kalau kurang-kurang air dikit nggak dapat uang. Gitu. Sebab tidak boleh kita menagih orang wali murid ini untuk membayar anaknya, jangan. Dia punya kewajiban pendidikan ini milik khilafah. Anak dia ada di situ apa tidak, tetap saja dia memperjuangkan kita beramal soleh. Nah ini tempatnya. Jadi itulah gunanya. Maka ada tuh aturan. Memang dari awalnya begitu saya rubah. 2 tahun, 3 tahun saja, dan tidak ada yang tidak boleh naik kelas. Harus naik kelas terus. Goblok-goblok naik terus. Gurunya komplain. Ucap Firdaus yang paling komplit, masih ingat saya. Iya. Kok mana guru-guru naikin gua? Pokoknya ya sekarang sudah paham semua. Dulu itu bukan gampang merubah itu. Pelajaran ubah semua. Saya tentukan. Apa boleh buat? Sebab kalau panjang ceritanya, tidak bertindak, tidak jadi-jadi. Jadi saya udahlah. Tapi lama-lama, nah saya sudah malah anak kebijaksanaan yang bisa diburu-buru itu di luar pengetahuan saya, balik lebih hebat mereka dari saya tak ngajar. Jadi alhamdulillah berjalanlah pendidikan dengan baik atas inisiatif dan kreatifnya para asatidzah dan ustadzat. Jadi ustaz ikhwatun itu ikhwatun jamak dari akun ikhwan atau ikhwatun bukan manas ikhwatun itu kalimatnya manas tapi maksudnya untuk belakang. Kalau ukhtun bukan ikhwatun yang jawabannya akhwat. Jadi ikhwati wa akhwati maksudnya yang laki dan yang perempuan. Cuma kalimatnya ada tunnya. Asatidzah ustadzat. Ini kadang-kadang ustadzat asatidzah juga. Ya kurang dikit dia tak apa. Pokoknya begitulah bahasa ini kita utamakan di pendidikan kita sehingga nanti begitu masuk mereka orang-orang yang siap dikirim kemana jadi diserikin ini. Bahkan ada yang biasa di sini seperti Fadlan itu anaknya Ustaz Mas Biadi ditetapkan di sini karena pikirannya pusat sudah terbuat talib. Saya bilang
kerja talim, soal masbirin, ya dihitung-hitunglah kan keadaan ekonomi sekarang punya gaji ekonomi. Jadi kalau dibebaskan anak itu karena ini dibiayai oleh orang tuanya, kalau mau pergi itu dituakan di Polres gitu. Orang tuanya yang harus kirim ke Polres, dituakan ke Aceh, orang tuanya harus kirim ke Aceh. Jadi cara bijaksananya saya kasih tahu Rabiul Talim Pak Masbirin, lihat-lihat daftar lahirnya di mana supaya dekat-dekat kepada ini. Tahu-tahu ada yang memang di sini lahirnya, keluarnya Pak Suryadi, Fadlan itu. Kalau begitu selesai, ditugaskan ke sini lagi. Rupanya bosan juga dia pengen ke jauh lah, pengen dikirim ke Aceh. Wah hebat juga. Cuman mikir-mikir ada duit nggak? Nah. Jadi, tapi alhamdulillah semuanya juga semangat. Apa diinginkan oleh putranya, siap orang tuanya. Apalagi tetangga semalam bilang sama kita, ini anak-anak saya yang banyak ini tidak tahu bahwa bapaknya mampu banyak duitnya. Tidak minta jauh-jauh. Mungkin dia pikir oleh anak-anak kasihan sama bapaknya, jadi minta dekat-dekat. Padahal bapaknya siap, jauh-jauh siap membiayainya. Karena itu. Alangkah indahnya ini pendidikan dan tidak ada di dunia. Bahkan struktur Khalifah ini semenjak itu Utsmani sampai tahun 1997 di dunia ini nggak ada yang mau, nggak ada yang ngerti strukturnya itu bagaimana. Karena nggak ada contohnya. Nabi bikin kemajuan ilmu nggak ada contohnya. Dari mana itu? Pokoknya nggak tahu itu dari mana. Yang penting itu dia di dunia nggak ada. Mujahid pintar itu tidak ada. Dia bisa membentuk struktural seperti yang kita bikin, tidak ada yang bisa. Saya juga tidak bisa. Cuma kebetulan kok bisa ditulis gitu aja. Tapi sebenarnya saya juga nggak bisa akan mikir-mikir. Cuma yang pintar itu ya Allah sajalah. Kalau saya mana bisa mikir. Cuma sebelum ada Mas'ul sudah sempurna struktural itu sampai apa jauh sudah sempurna. Padahal Mas'ul juga belum ada. Sudah ditulis. Bagaimana caranya nulis, nggak ngerti mereka nulis saja kan, jadi saja. Nah itu kan di dunia nggak ada yang berani. Tahu-tahu jadi. Woi penentangnya dasar kepala batu, kata bukan peraja. Saya kumpulin orang 2000 di Jogja itu. Ngomong dengan Khalifah, baca dimaki orang, ada yang siap membunuh. Katanya kita buira Khalifah ini, dokter akan membunuh. Kalau ada 2 Khalifah, ini sudah ada Khalifah lain. Ini Khalifah lagi, harus dibunuh. Nah orang seperti ini yang mencari juga. Ya, siap membunuh orang yang salah. Tapi kamu salah baca ayat. Kok salah baca ayat gitu? Iya hadis nanti dulu, Quran dulu, paslihu, sudah paslihu baru nanti kalau nggak mau diserah dibunuh ini belum sudah mau bunuh aja, tapi saya cocok dengan kamu sendiri. Iya begitu. Jadilah sistem apa ini terwujud. Sementara yang mencita-citakannya dari dulu banyak, tapi yang berani mengumumkannya dan strukturalnya secara lengkap belum ada. Lalu alhamdulillah Allah menghidupkan khilafah Arab menjadi buah pertama di dunia ini adalah di negeri ini. Pendidikannya pertama di dunia ini adalah di sini juga. Memang ada namanya Mulyono, seorang yang dahulu memberontak terhadap aturan-aturan globus. Berjuang masuk dia ke penjara. Tahun 80-an ini saya cerita. Begitu dia mimpi pagi-pagi bangun dia cerita, Ustaz saya mimpi sekarang mimpinya begini. Bagaimana coba cerita dulu. Nabi itu mayatnya dibawa ke Indonesia itu dengan kapal terbang yang ada semua, dinding ada semua, kelihatan semua yang ada dalam. Sekitarnya itu ada khalifah-khalifah yang mengelilingi mayatnya Nabi. Turun di Indonesia itu, gimana sih bilang? Apa di Lampung, apa di Jawa? Pokoknya di Indonesia. Waduh, itu tahun 80, bukan saya yang ini, bukan. Mujahid.
mujahid namanya Mulyono, masih ada mujahid sekarang juga. Saya mimpi terus Nabi yang meninggal tadi begitu turun di Indonesia ini hidup lagi, dan Nabi bilang saya kan sudah mati dulu, tapi sekarang saya hidup lagi di sini. Apa enggak busuk saya punya bangke? Oh harum ya Rasulullah, harum sekali itu kali itu. Terus kamu kenapa? Dia bilang harum. Terus saya ingat bahwa Nabi itu suka keju. Jadi saya mau jubuin keju, saya bangun tidur melek. Wah, kenapa enggak minta doa dulu? Waduh, kurang itu. Jadi mimpi itu tahun 80. Berapa itu berapa? 7. Berapa tahun? Bukan karena mimpi itu, tapi ternyata setelah diumumkan juga lupa mimpi itu. Mimpi itu 1001 macam. Selama bertahun-tahun di penjara itu orang mimpi itu banyak mimpinya. Ada yang mimpi yang paling hebat itu apa? Kalau di penjara itu mimpi yang paling hebat, mau tahu nggak? Saya kasih tahu ya. Mimpi orang penjara itu yang paling hebat itu bangke digotong berak. Kalau penjara sama begitu, saking hebatnya. Lah ini mimpi Nabi, bukan main. Tahu-tahu sudah berjalan, nggak tahu kemana itu. Setelah berjalan banyak begini, baru ingat itu mimpi. Ya dulu pernah seorang mujahid mimpi bahwa mati, Nabi yang mati tadi itu hidup lagi, dan dikatakan oleh Nabi bahwa dia hidup lagi setelah matinya. Dengan khilafah alamin aja, baru ingat setelah berjalan. Dari awalnya tidak ingat. Berarti insya Allah khilafah muslim itu satu-satunya kebenaran. Insya Allah begitu. Jadi tidak kalangan saya, enggak. Dan saya tidak mampu mengarang-arang itu, tidak mampu. Cuman ya ada saja jalan. Oh kita berbulan-bulan saya tulis konsep itu, cuman yang sampai saya tulis yang mau satu bintang, kayak nomor 2 saya kasih bintang, saya tulis saya 2, 3, 4 selesai, enggak saya bukan, enggak ngerti caranya, enggak tahu. Pokoknya itu yang terjadi. Harus disusun. Nah ini kan rahmat Allah. Kalau kita nggak lanjutkan dengan kader, semua misi tanpa kaderisasi lewat pendidikan akan hancur pada saatnya. Itu harus menjadi kita camkan. Maka kita cari-cari di mana ini bisa membuat sistem kalimat pendidikan kita ini. Pak Majelis dengan saya ibu sampai saat ini masih ada menjadi saksi. Terus cari itu. Akhirnya sudah sesuai ke kualitas pendidikannya. Geger ya, pakai geger aja pokoknya jalan tuh. Alhamdulillah sampai. Nah itu jalan ceritanya, bukan gampang. Setelah jadi begini kita tanggung jawab, berarti kita pakai apa? Masya Allah, bagaimana itu? Maka kita harus ikut bertanggung jawab. Jangan ada guru suruh ngurusin uang, murabbi suruh ngurusin uang, nggak usah ngurusin anak-anak. Tentang bagaimana hidup di sini selain sama wilayah ada itu. Ya, pokoknya kalau kurang-kurang maling dikit, kurang makan minta ke pusat. Kalau ya, tapi belum pernah minta. Ya, cuma kadang-kadang dikasih, tapi di luar beli kadang-kadang diam-diam dikasih. Enggak kasih tahu beliau, sebab nanti beliau malu kalau jadi kadang-kadang. Ya, tapi beliau tidak pernah minta. Alhamdulillah tidak pernah minta. Wilayah Bekasi tidak pernah minta. Walaupun di sini ada berapa? Hampir 300 yang harus dibiayai makan 3 kali di sini. Wilayah Bekasi itu istimewa ternyata. Ya. Dan pertama pendidikannya di wilayah Bekasi juga, baru yang lainnya nyusul. Sekarang sudah dari Flores sama sampai Papua sana, sampai Aceh, sampai Sabang sana. Alhamdulillah. Nah tinggal kita ini supaya ada kesadaran, maksudnya cerita ini bahwa ini bukan sembarangan, ini bukan ala-ala mikir-mikir sesaat kita adakan kegiatan, bukan. Ini semuanya betul-betul bermunajat kepada
kepada Allah, bukan sembarangan. Kita punya otak ini sempit, nggak mampu kita kecuali ada bantuan kita ini bodoh, yang pintar itu Allah. Maka selalu saya tanya, kalau ada masalah tanya langsung pada Allah, jangan tanya orang. Orangnya juga kadang-kadang setannya banyak. Tanya Allah saja, nanti Allah yang akan memberitahu. Kalau kita betul sudah begitu. Alhamdulillah. Jadi tahun ini alhamdulillah ada 18 mahasiswa, ya ada 9 putri, 9 putra yang lulus sarjana SKHI, tamat tahun ini di sana di Mar aja ini atul. Apa ini? Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Markaziyah di Sumbawa, Indonesia Timur. Nah, yang kasih nama juga saya hasil musyawarah dengan para dosen. Kita kasih nama begitu, maka berubah itu pelangnya, belum berubah di depan situ. Tadi pagi saya baca ini belum berubah pelangnya, malu bikin biaya lagi bagian pelang. Jadi belum dirubah-rubah. Jadi masih ada yang ditanya di situ. Padahal sudah dipindah. Jadi memang suka ngekop. Apa Bekasi ini suka kalau ngekop itu pindah. Fokus semuanya di Bekasi. Jadi doa Ustaz. Jadi doa Islam Jamiah juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi inilah pendidikan kita ini, mengembirakan kita karena kita betul-betul menujunya betul-betul secara tuntunan Islam, tidak yang lain-lain. Maka diharapkan warga Hilafah jangan sampai absen. Dan di sini nanti ada kurang tadi, supaya dia, kalau saya datang atau wali-wali murid datang, bagaimana caranya supaya anak itu setor. Jadi setiap ada kunjungan, ada muslimnya kah atau ada wali muridnya di sekolah itu, tanya, dari kamu di ujian kasih duit atau tidak? Gitu. Kalau kasih duit, mana duitnya? Jangan dibiarin. Akhirnya saya dengar ada yang maling duit. Nah, kan repot tuh. Apa yang disampaikan Ustaz Kudras tadi itu harus menjadi perhatian. Tapi jangan dilarang orang tua ngasih anaknya. Dan ya, tidak ada orang mau dicari untuk kemana wilangnya. Seperti saya ini lah bingung. Mau dikasih siapa ini duitnya? Tidak ada yang cerita, nggak ada ini. Ya jadi harus apabila ada musik didaftar loh, dia musuh. Kalau ditanya penanggung jawabnya di kamar, di musuh nggak tadi dikasih duit apa tidak? Nah kalau nggak bila perlu dicek, dikasih duit apa tidak dicek. Jadi bisa rapi, ya tolong toh, dan keluarnya nggak ada, akhirnya melanggar maksiat lagi, kan? Dicek setiap saya besok dicek. Kamu kasih duit nggak bersama didimu? Kalau dikasih berapa sekian? Nah, toh itu jangan tunggu kesadarannya. Kalau tunggu kesadarannya nggak setel, cuma belakang beli tempe, beli apalagi yang pedas menceret, kan? Nah, susah lagi gurunya lagi yang susah. Dicek, jangan kita yang dilarang. Loh nanti saya terpaksa cari mana ini yang mau terima duit ini untuk cucu saya, kan repot. Jadi dicek, kasih tahu itu pengurus itu mau kemana, mau ketemu bapak atau ibu atau siti. Nah, pulang duitnya mana? Oh, kalau udah dikasih, nggak perlu dicek di bel, dikasih duit apa tidak? Siapa tahu dia bohong. Jadi hasil harus dikontrol. Begitu hati-hati ada kontrolnya. Kalau ada kontrol, dia mesti lewat lagi gitu. Ya bagus. Alhamdulillah. Itulah pendidikan yang kita adakan ini benar-benar melewati sesuatu perjuangan yang panjang seperti diceritakan oleh Bu Robi tadi. Maka di sini yang dinilai bukan cuma ilmunya, dinilai juga akhlaknya. Jadi tidak hanya ilmunya. Jadi yang juara umum itu penilaiannya dari segi ilmunya, dari segi akhlaknya, dan dari segi disiplinnya. Itu guru-guru menilai yang juara-juara itu, yang juara umumnya itu, penilaiannya bukan soal nilainya 9 atau 10,
campur nilainya tinggi ilmunya, kemudian nilai akhlakul karimahnya bagaimana itu? Kalau ngomongnya mencela-mencela nggak keluar, nggak beradab, turun nilainya. Kemudian nilai kedisiplinannya, apa suka terganggu, apa suka disiplin belajar, apa disiplin waktu tidur, waktu mandi, apa disiplin. Jadi 3 unsur ini menjadi juara umum. Mungkin nilai nakalnya 5 umpamanya, nilai akhlak karimahnya 9 umpamanya, nilai kedisiplinannya, belajarnya, gesitnya 10 umpamanya, jadi juara. Tapi ada nih pelajarannya, nakalnya 10, akhlaknya 4, disiplinnya ngaco, turun. Jadi adapun nilai pelajaran kayak tadi itu nilai pelajaran yang paling tinggi tapi itu nilai pelajaran bukan juara umum. Juara umum itu 3 ini dan Islam nggak boleh lupa ini. Sebab tanpa disiplin kita nggak bisa jalan. Apa sebabnya? Allah memaksa kita supaya kita punya sifat disiplin. Semua yang lain itu ada syaratnya. Umpamanya sholat harus juga, harus bersihkan, harus wudhunya, harus puasa waktu dulu, tidak boleh menolak pasal kecil ke kanan. Disiplin maksudnya itu supaya kita biasa disiplin, maksudnya syariat itu. Jadi kalau kita menilai juara umum harus masuk disiplinnya. Kemudian ilmu, memang tidak terima amat tanpa ilmu. Wah, harus ada ilmunya. Kemudian apa kalimat? Nama bu itu. Kalau itu nggak ada ya percuma, semuanya percuma. Nah, itulah caranya menentukan juara umum. Bagus. Itulah saya kira yang perlu pendidikan kita ini. Jadi saya harapkan lagi kesadaran kita. Jangan punya anak saja baru dia beri jangan buat hilafah harus menjadi donatur berkoyak, bahwa kita koyak saja di sini koyak menjadi donatur warga hilafah wilayah Bekasi. Kau enak ke tangan menjadi donatur di Bekasi. Nanti yang di Sumatera, kau enak ke tangan donatur di Bekasi. Tanpa wilayah kita tidak ada satu pendidikan kecuali yang punya sekian hektar untuk kalau dia tidak ada buatan juga tapi hasil cengkeh, hasil karet atau hasil sawit mampu, itu lain cerita. Walaupun nggak sedikit tapi hasilnya banyak, punya kebun karet atau sawit ya lain. Seperti dulu baru muncul ada tapi satu-satunya. Kenapa sebelumnya saya larang tidak boleh ada pendidikan bukan wilayah. Tapi tahu ada wakaf kebun sawit, ya jadi wilayah tidak ada apa-apa muncul karena kita nawat. Tapi kalau wilayah kalau tempat lain nggak ada wilayah nggak boleh. Nah itu misalnya ikhwati dan juga pada wali-wali murid, pada abah, pada umat semuanya bisa paham supaya kita berlomba-lomba menjadi donatur pendidikan. Sebab apa tadi? Tanpa pendidikan sebagai pengkaderan generasi ke depan, semua misi pasti hancur pada waktunya. Kita terlambat sebab tidak ada kadernya. Nah, kader itu beda. Nah, itu dia. Sekarang struktural belum sempurna karena mestinya semua pengurus Islam harus mampu dalam syarat. Kalau ada pemimpin Islam bahasa Arab tak ngerti akhir. Dari mas'ul harus kita bahasa Arab. Tahu-tahu banyak wilayah saja dan bahasa Arab. Nah ini karena kadernya kurang, maka nanti semuanya dari mas'ul sampai bahasa Arabnya bisa semua. Sekarang baru daulah sih bilang wajib yang bisa bahasa Arab daulah, susahnya dapat. Baru daulah belum wilayah ini. Nanti kalau wilayah yang tidak bisa bahasa Arab kafir, hilang wilayahnya. Padahal kepala saya ini sampai sana, sampai masukkan tuh. Masa pemimpin Islam tak tahu bahasa Islam kan lucu. Nah, walaupun tidak pintar makan tapi harus tahu bahasa Islam. Karena dia memimpin ajaran Islam. Nah, tapi baiklah kita buyur saja nanti juga akan sampai insya Allah. Sekarang daulah dulu lah.
Juga payah nyari. Nah inilah kita pernah perjuangan dimulai memang dari awal betul, bukan dimulai dari tengah kayak dari dasar kecil kita mulai sedikit demi sedikit nih meningkat. Mudah-mudahan kita ditolong Allah untuk benar-benar kita mampu menangani masalahnya, dimudahkan Allah. Semua masalah kita hadapi, hidup kita diberkahi dan kita tergolong hamba yang diberkahi dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada para guru yang telah habis-habisan berjuang di sini, kepada wali-wali murid yang juga habis-habisan berkorban untuk menjadi donatur di sini, dan juga kita semua warga Hilafah yang juga senantiasa mendoakan supaya pendidikan kita ini betul-betul menjadi pendidikan pembinaan kader yang tangguh dan hebat dalam hidup Allah. Amin. Demikian waktu kalau ada satu lagi waktu muslim-muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.